Satu pertanyaan, lebih banyak turunannya. Ya ini terkait dengan birokrasi. Pak Dhani pengusaha konsultan, Pak Adil adalah pengusaha plus praktisi partai. Bagaimana ketika nanti masuk di balai kota bersentuhan dengan persoalan birokrasi? Nah, pertanyaan turunannya itu adalah bagaimana posisi sebagai wali kota, lalu kemudian berkomunikasi gubernur dan pusat. Ini kan terkadang ada mismatch antara pemerintahan pusat, kebijakan provinsi, kebijakan wali kota. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Dhani tadi sudah menyinggung soal takutnya membelanjakan. Kita punya APBD 2,3 triliun, tapi itu sangat berhati-hati orang membelanjakan karena tersandung korupsi dan terbukti banyak kepada termasuk wali kota yang tersandung korupsi. Apakah korupsi ini memang karena sistem atau memang karena mental sehingga itu terjadi? Saya ini alhamdulillah menjadi penasihat wali kota di mana-mana, menjadi penasihat gubernur juga di beberapa gubernur. Kemudian saya kebetulan konsultan itu mulai dari kabupaten kota, mulai Papua sampai di Aceh, di Jawa, Papua SBY malah. Kemudian beberapa gubernur di Sulbar itu kawasannya juga mendampingi pemerintah. Kemudian saya juga konsultan di pusat. Contoh Pantai Losari dengan dana APBN itu saya dengan Pak Ilham itu bergerindra bagaimana meyakinkan kita dapat sekitar 100 sampai 200 miliar Pak. Jadi artinya begini, ini sudah bagian keseharian saya sebenarnya. Dan memang persoalan di Indonesia itu kenapa misalnya Singapura maju? Karena itu national government-nya itu juga local government. Kita tidak, kita lokal itu problem terbesar. Benar itu pertanyaan Pak. Program terbesar pembangunan di Indonesia adalah karena local government, ada province government, dan ada national government. Ini persoalan yang paling besar. Tapi bagi kami itu tidak menjadi masalah karena kami konsultan di tiga ini dan kami jadi penasihat di beberapa kota dan beberapa provinsi. Jadi saya kira kami sudah buktikan juga dengan lobby kami. Karena memang di sini kan beda lobby, beda dengan Amerika. Tapi bagi kami misalnya seperti ada kampus transportasi terpadu itu 2 triliun anggarannya, alhamdulillah kami yang sampai ke dirjen anggaran menggolkan padahal itu proyek yang besar. Terakhir Pak, soal korupsi di birokrasi. Korupsi, oke. Jadi sebenarnya begini, yang pertama adalah semua orang sebenarnya tidak mau korupsi, tetapi kesempatan dan kebutuhan lah yang menurut saya. Contoh, seperti fenomena kita kencing kalau laki-laki. Kita kencing itu pasti di gelap-gelap, sudut agak busuk, enak kencing. Coba kalau kita terangin di situ mana berani kita kencing. Nah, makanya transparansi itu adalah hal yang kebutuhan sekarang kepala dinas itu sangat besar. Contoh Surabaya, insentif kepala dinas itu 29 juta di luar gajinya. Maka Makassar ke depan saya punya program dalam menuju 1 triliun PRD. Walaupun saya bisa bikin 3 triliun sebenarnya dari usaha-usaha yang saya akan ciptakan. Kalau 1 triliun saja, kepala dinas itu minimal insentifnya 25 juta. SPKW 40 juta per bulan dari baru setelah itu kita penuhi. Kalau memang mereka mau korupsi, kita harus tidak dengan ringkas saja. Salah satu saya kira godaan pengambilan suatu kebijakan adalah karena dia bermata dua. Satu sisi bahwa pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi itu adalah untuk pembangunan ekonomi dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi pada mata yang lain, dan itu seringkali kita bisa jumpai adalah disembunyinya sebuah agenda politik di dalam. Bagaimana Pak Adil bisa meyakinkan melalui seperti apa bahwa sebuah kebijakan pembangunan ekonomi yang Anda ambil itu Anda perjuangkan yang betul-betul kesejahteraan rakyat, bukan untuk menanggung apa yang sering kita katakan sebagai ekonomi. Ini ada 3 visi kami Pak. Yang pertama ada konstruksi nasib masyarakat menuju menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Yang kedua mereformasi tata pemerintahan yang tidak efektif menjadi pelayan publik kelas dunia. Dan yang ketiga merestorasi tata ruang yang tidak nyaman menjadi kota nyaman kelas dunia. Ini kan hal yang yang kedua.
Jadi tata pemerintahan saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Pak Idrus memang menjadi hal yang karena itu adalah mesinnya, jadi mesinnya. Nah saya kira seperti saudara saya sampaikan tadi, who behind the job. Jadi itu dulu profesional dilelang jabatan seperti Jokowi itu menarik sekali. Tapi persoalannya apa yang dilelang? Kami kebetulan sudah membuat apa yang akan dilelang nanti semua sektor. Jadi tentang kesiapan. Makanya kenapa coba kita baik kalau orang lagi mengumpulkan para ahli menyusun, kita sudah menyusun Pak terus untuk bagaimana kalau insya Allah jadi wali kota besok kita bisa tender jabatan di Iya, terima kasih. Oke, itu yang luar biasa dari pembakaran soal kita. Ada Pak Adil Fatu dan juga dari Pembantu. Para pemirsa di rumah, penonton di rumah, saya kira pemilihan wali kota ini bukan sekadar memilih wali kota, tapi kita akan memilih masa depan kita. Kita memilih masa depan anak-anak kita. Kita akan memilih generasi kita selamat atau tidak selamat. Maka saatnya kita harus melihat bahwa jangan Anda memilih Dhani Pomanto sebagai wali kota. Pilihlah masa depan baru 2 kali tambah baik yang terukur dan saya kira tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan atau tidak mau merubah nasib. Dan saya kira merubah nasib harus punya target. Maka jawabannya adalah 2 kali tambah baik.